Sayang, selamat tinggal. Aku kan pergi untuk selamanya. Aku doa kau bahagia tanpaku sementara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya akan membahas tentang Puji dan Farel, guys ya. Jadi guys, begini guys, sebetulnya Puji itu sangat mencintai Aisar. Namun guys ya, sepertinya Aisar ini dianggap mamal kucing. Mungkin Aisar juga sangat malu ketika melakukan manuver. Sebetulnya Puji itu sangat menunggu manuvernya Aisar, guys ya, agar hubungan mereka itu lebih erat, guys ya. Namun seperti yang diinginkan para netizen maupun ibu-ibu, Aisar juga sampai sekarang belum kunjung secara resmi datang ke rumah Puji untuk melamar Puji. Kita tidak tahu hal ini apa maksudnya dari Aisar, atau membangun isu di masyarakat saja agar mereka masih tetap menjadi trending topik gitu guys ya. Aku ini kan Aifu, tapi aku rasa-rasa Puji itu emang lebih ke viral lah daripada ke Aisar. Nih ya, pertama pas kemarin fashion show sama Farel tuh, malamnya itu kan dia live sama Tania, terus tiba-tiba dia pergi ngangkat telepon. Aku udah terpikir, tapi sekarang aku terpikir kayaknya emang itu di telepon Farel tanyain gimana besok gitu. Soalnya kan nggak ada angin, nggak ada hujan tuh, nggak ada berita-berita, nggak ada kode-kodean kalau orang tuh bakal fashion show kedua. Nah, tahu-tahu besoknya fashion show kedua. Terus yang kemarin sama Dato' Alif Syukri, kalau dari kata-kata Dato' Alif Syukri tuh ya, kayaknya emang sama Farel lah. Pertama dia kan ada bilang, hah yang sama politik itu ya, kata si abang siapa tuh yang apa hijab histahab tuh, yang politik Farel politik. Terus ada juga Datuk, itu yang kamu tunjukin fotonya sama aku tadi, yang kamu tunjukin foto aku sama yang putih-putih itu. Walaupun Aisar putih, tapi emang Farel tuh cowok putih. Rasaku yang ditunjukin Puji sama Dato' Alif Syukri tuh Farel, bukan Aisar. Someone di Indonesia, siapa itu Farel itu siapa? Berani-beraninya ya mau mengambil Puji sama Aisar, aku tumpuk nanti. Farel itu siapa? Farel itu Farel tu lah yang ni. pelakon lah Kan lah yang penyanyi. Kalau kita cari radio kan ada benda panjang kat kereta tu. Itu Ariel. Itu Ariel kereta, bukan Farel. Itu Ariel. Artis bang. Aduh, kenapa dia berani-berani ya kacau Aisar? Sedih Aisar nanti. Aku tak boleh Aisar sedih. Nanti Aisyah sedih, aku sedih juga. Bagaimana ini? Nah, maksud saya, ibu-ibu ini kan dengan netizen lainnya, para bapak-bapak dan para pemuda dan semuanya, ya guys ya, sangat geram juga ketika ada Farel yang hadir ikut campur dalam urusan Aisar. Tapi ini kehadirannya Farel ini unik guys. Kenapa dibilang unik? Dengan adanya Farel makin seru loh guys ya, hubungan Puji dengan Aisar. Nah, gini guys, mestinya Puji tidak menjadikan Farel itu sebagai andalan. Bagaimana caranya agar Aisar itu lebih cermat mendekatin dia, lebih gesit gitu guys ya. Saya rasa banyak cara lain agar mungkin Aisar juga srek ya,
jangan menambah kelakuan dengan strategi berada sama Farel, lalu kemudian Aisar cemburu, hardang, kepanasan, lalu kemudian mendekati Puji untuk melamar Puji. Puji juga lah belak-belakan di live kan, di live-nya si kemarin pas lagi makan-makan sama Dato' Alif dengan Bang El tuh. Iya, Aisar tuh emang cuman beraninya di sosial media be. Mungkin Aisar nih kan banyak masih target-target hidupnya yang nak dia incar dulu. Ibaratnya tuh ya, Puji tuh prioritas mungkin ya. Kalau nak dibanding-bandingin semua betino-betino yang digosipin, emang Puji tujuan Aisar. Cuman kalau nak dibanding-bandingin lagi sama kerjaan, sama bisnis, Aisar lebih milih bisnis sama kerjaan dia dibandingkan Puji. Cuman kalau sama cewek lain, Puji belum ada tandingannya sama Aisar. Aku Aifu, tapi kayaknya Puji fair lah. Kalau menghadirkan Farel, ya kan, kemudian gagal, yang selama ini gagal guys ya, untuk mengundang Aisar datang ke tempatnya Puji. Jadi ubah strategi. Jadilah wanita yang biasa saja sehingga Aisar semakin jinak, dalam arti semakin berani untuk mendekatin Puji. Artinya apa? Ada strategi lain yang lebih bagus. Karena kenapa guys? Ketika Puji melakukan seperti itu terus dengan trik-trik mesra sama Pak Dewan Farel ini, maka lama-lama juga dari pihaknya netizen atau mungkin dari pihaknya Aisar sendiri, lama-lama juga makin gak seret guys ya. Jadi untuk Aisar juga ya kan, mungkin lebih bagus ketika melakukan pendekatan secara emosional dan caranya sudah ada, tinggal ditiru. Kalau Melayu kan ada istilah pantun-pantun, sama juga dengan Betawi kan enggak. Jadi yang ada di Indonesia ini walaupun berbeda-beda suku tapi hampir sama guys ya, adatnya itu tidak terlalu jauh. Begitu juga Batak juga ya kan, sama dengan Melayu. Malaysia itu Melayu tok semua ya guys ya, bisa katakan. Sumatera itu, Malaysia Sumatera itu sama-sama Melayu, jadi satu rumpun. Artinya apa? Cara pendekatan antara kedua belah pihak ya kan mungkin perlu diperbaiki. Ini kan kita sebagai masyarakat biasa yang mengomentarin dua insan yang lagi hot trending gitu. Jadi sehingga mungkin apa yang disampaikan kita mewakili netizen semua, mungkin ritmenya perlu diperbaiki. Dan harapan kita semoga kalian baik-baik saja dan sampai jodohan guys. Dan kemudian jangan sampai juga ibaratnya kan permainan terlalu lama ya kan, permainan ritme yang terjadi cukup lama sehingga mengundang ibaratnya antara Aisar dengan Puji terlalu lama diobok-obok sehingga apa, terjadi perubahan kondisi di mana suatu situasi itu akan berubah menjadi tadinya sudah cocok agak seperti mur dan baut, pada akhirnya menjadi buyar guys ya. Nah itu tidak diinginkan. Tetapi kembali lagi pada jodoh guys ya, jodoh tak akan kemana, tapi tergantung seperti apanya jodoh itu tak kemana. Kalau memang sangat dijauhkan tidak akan pernah bisa jadi jodoh. Nah oleh karena itu guys, istilahnya kan mungkin perlu strategi lebih bagus. Mungkin si Puji
ibaratnya bisa bersikap lebih bagus lagi. Jangan sampai ibaratnya pemikiran dari Aisar itu dengan kehadirannya Farel